Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, momen seperti sekarang ini adalah saat yang tepat untuk kita berbagi. Ya, kalau di televisi atau di media sosial kita sering lihat orang memborong segala macam untuk kepentingan dirinya. Mari, ya, di situasi yang sulit kita mencoba berbagi kepada sesama tetangga kita, sesama saudara kita. Nah, kisah tentang bagaimana pentingnya berbagi ini dicontohkan oleh sahabat Utsman bin Affan. Membeli sumur, harganya miliaran, dan airnya dibagikan kepada seluruh warga. Semua happy, semua senang. Mari kita saksikan. Siapa yang mau beli air? Siapa yang mau beli air? Musim paceklik ada orang yang jualan air. Yang butuh air dari sumurku ini, satu embernya, kira-kira satu embernya nih, 30 dirham. Kira-kira berapa 30 dirham? Kalau satu dirham itu 70.000, kira-kira 30 dirham berarti 2,1 juta. Satu ember air dijual dengan harga 2,1 juta. Masya Allah, siapa yang mau beli kecuali orang-orang kaya? Itu di mana kejadiannya? Di kota Madinah. Ketika kaum muslimin hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, sudahlah mereka tidak membawa harta mereka karena ditahan sama penduduk Mekah. Boleh pergi silakan, tapi tinggalkan harta kalian. Maka kebanyakan kaum muslimin mereka hijrah ke kota Madinah, ke kota Yasrib waktu itu. Mereka tidak punya harta, mereka miskin. Ditambah lagi di kota Madinah saat itu musim paceklik, musim kemarau, air sulit, susah. Cuman ada satu sumur yang masih ada airnya. Dan tahu sumur itu punya siapa? Punya orang Yahudi yang tadi menawarkan siapa yang mau air harus beli. Dia memanfaatkan keadaan tuh, sudah musim kemarau, paceklik, dia tahu ada orang-orang yang baru hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dia pikir mereka itu orang-orang kaya. Maka setiap orang yang datang ke sumur itu mau ingin punya air, itu mereka mundur langsung. Kenapa? 30 dirham. Kalau kira-kira 2,1 juta, di sini ada yang mau beli nggak? Nggak ada kan? Terus kemudian apa solusinya? Ada satu sahabat yang luar biasa, kaya tapi tidak sombong, tidak pelit. Dia tidak sayang dengan uangnya, dia tidak sayang dengan hartanya. Ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat, siapa di antara kalian yang ingin punya rumah di surga? Semuanya angkat tangan. Siap. Rasulullah, kami ingin punya rumah di surga. Baik, siapa yang bisa menyelesaikan permasalahan paceklik butuh air? Ada yang bisa menyelesaikan? Nggak ada yang tepuk tangan. Tiba-tiba Utsman bin Affan, saya Rasulullah. Utsman, bagaimana caramu? Tenang Rasulullah, biar aku yang menyelesaikannya. Maka kemudian Utsman bin Affan begitu keluar dari majelis itu, dia datang kepada orang Yahudi yang tadi tuh yang punya sumur. Kata orang Yahudi tadi, ada apa tuan? Mau beli air? Air dari sumur ini satu embernya cukup 30 dirham. 30 dirham. Aku tidak mau beli air. Terus kamu ngapain datang ke sini kalau tidak butuh air? Aku cuma mau membeli sumur. Dijual nggak sumurmu ini? Aku nggak jual sumur, aku jualnya air. Iya, tapi aku nggak butuh air, aku butuh sumurnya. Nanti kalau aku jual, aku bisa jualan air lagi. Ya udah gini aja deh, kata Utsman bin Affan. Ini sumur, kalau kamu pengen tetap jualan, saya beli setengahnya aja. Orang Yahudi tadi kan bingung, gimana beli setengahnya? Emang sumurnya bisa dibelah kan? Nggak mungkin dibelah. Kata Utsman gini aja, aku beli setengah dengan kondisi seperti ini. Kita pergilirkan kepemilikan sumur ini. Kalau hari ini sumur ini milikmu dari pagi sampai ketemu pagi lagi, besok sumur itu milikku. Satu hari, besoknya lagi milikmu, besoknya lagi milikku. Gimana? Boleh juga, kata orang Yahudi tadi. Dia langsung kan berpikir otak bisnisnya tuh. Aku akan jual sumurku ini setengah dengan harga 10.000 dirham. Tadi 20 dirham, 30 dirham kali 70.000 aja 2,1 juta. Ini 10.000 dirham teman-teman. Berapa itu kalau dikali 70.000? Itu sama dengan berapa? 10.000 kali 70.000, 700 juta.
700 juta. Utsman ini pedagang yang nggak pelit, bahkan sama orang seperti orang Yahudi tadi nggak pelit. Kalau 10.000 aku tawar boleh nggak? Oh boleh, mau tawar berapa? Aku tawar 12.000. Orang Yahudi itu kaget. Orang kan biasanya nawarnya ke bawah, ini nawarnya ke atas. 12.000 dirham. Itu berapa kalau dirupiahkan kira-kira ya? 12.000 kali 70.000 berapa tuh? 840 juta. 840 juta waktu itu. Sekarang aja 840 juta tuh luar biasa kan, bisa beli apa tuh? Mobil bisa, beli mobil. Beli motor dapat berapa tuh? 3. Terus kemudian dibayarlah uang 12.000 dirham itu dari tangan Utsman bin Affan kepada orang Yahudi tadi. Orang Yahudi seneng banget kan? Dia kaya mendadak. Dia dapat uang dan dia masih bisa jualan. Tapi kata orang Yahudi tadi, ini sumur hari ini milikku ya. Giliran kau besok. Oh ya nggak apa-apa. Yang penting sudah sepakat ya. Setengah dari sumur ini milikmu dan setengah lagi milikku. Maka kemudian esok harinya apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan? Luar biasa pemurahnya dia. Dia kaya tapi nggak pelit. Dia suka berbagi sama kaum muslimin. Dia berbagi bukan hanya kaum muslimin tapi penduduk Madinah yang membutuhkan air. Esok paginya dia panggil orang-orang di kota Madinah. Wahai orang-orang, wahai kaum muslimin, wahai penduduk dari kota Makkah yang sudah hijrah di kota Madinah nih, silakan datang ke sumur ini. Mereka bertanya-tanya, wahai Utsman, itu kan sumur milik orang Yahudi. Hari ini sumur ini milikku. Terus berapa kami harus membayar air dari dalam sumur itu? Kata Utsman bin Affan, gratis. Oh, itu orang-orang yang tadi berkumpul itu buru-buru pulang tuh. Dia ngambil ember, dia ngambil, pokoknya inilah tempat air itu. Kata Utsman, kalian isi tempat air kalian juga untuk persediaan esok harinya. Mereka pulang lagi, bawa lagi tuh lebih banyak lagi. Itu dari pagi sampai sore sampai malam. Besoknya sumur itu milik siapa? Kalau sekarang milik Utsman, berarti besoknya milik orang Yahudi. Orang Yahudi tadi kan dia sudah merasa kaya, sudah dibeli sumurnya tadi setengah kan. Dia besoknya jualan. Tapi sampai siang nggak ada yang beli. Sampai sore nggak ada yang beli. Kenapa? Kan udah digratisin kemarin sama Utsman bin Affan. Begitu seterusnya sampai orang Yahudi itu bingung, kok nggak ada yang mau beli air dari sumurnya. Utsman bin Affan datang lagi. Bagaimana? Ramai gak yang jualan air? Nggak ada. Sepi, nggak ada yang mau beli air dariku. Ya udah gini aja. Kalau aku beli setengahnya lagi gimana? Tapi aku nggak mau tawar-tawar lagi. Aku yang memberikan penawaran. Jadi kalau kamu setuju, deal, kita langsung tunaikan akad ini, aku beli. Orang Yahudi tadi udah putus asa kan, dia jualan air nggak laku. Ya udahlah, dijual aja setengahnya lagi. Dengan harga berapa? Kata Utsman bin Affan, dengan 8.000 dirham. 8.000 dirham itu berapa kalau dirupiahkan? Kalau kali 70.000 aja 560 juta. Bayangin teman-teman, 560 juta. Tadi di awal 12.000 dirham. Yang kedua 8.000 dirham. Berarti berapa tuh? 20.000 dirham untuk harga sebuah sumur. 20.000 dirham kali 70.000, 1,4 miliar. Masya Allah, subhanallah, 1,4 miliar untuk harga sebuah sumur. Deal. Sumur itu milik Utsman bin Affan. Kemudian dia panggil Rasulullah, dia panggil para sahabat, dia panggil kaum muslimin. Kata Utsman bin Affan, wahai Rasulullah, wahai para sahabat, wahai kaum muslimin, hari ini aku wakafkan sumur yang sudah aku beli ini untuk kalian yang membutuhkan air. 1,4 miliar untuk membeli sumur, kemudian murah hati disedekahkan kepada kaum muslimin. Teman-teman tahu, sumur itu masih ada sampai sekarang. Nama sumurnya Sumur Ruman. Masih ada sampai sekarang. Bahkan di sekitar sumur itu tumbuh pohon kurma, kebun pohon kurma yang juga sudah dibeli oleh Utsman bin Affan. Buah kurmanya lezat-lezat, luar biasa. Dan kemudian ketika kebun kurma itu semakin subur, sampai sekarang kemudian dibangun hotel semuanya atas nama wakaf Utsman bin Affan. Kebayang nggak betapa baiknya dia, kaya, nggak pelit, dia berbagi sama kaum muslimin, sampai sekarang manfaatnya masih bisa kita rasakan. Mau minum sumur dari air Utsman bin Affan? Ya nanti kapan-kapan lah, kalau kita ziarah ke Madinah, pergi umroh, nanti mampir ke sumurnya Utsman bin Affan. Masya Allah. Wassalamualaikum.